Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Ilmu Jiwa Belajar, bab Belajar dalam Psikologi Belajar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Tahta Alvina dari Prodi PAI 4A. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Ilmu Jiwa Belajar. Belajar dalam Psikologi Belajar. Kali ini penjelasan ini referensi dari materi yang sudah disampaikan oleh dosen saya, Bu Hilya. Definisi belajar. Menurut Powell Honey dan Simbalu 2013, belajar diartikan perubahan tingkah laku secara realita permanen sebagai hasil dari berbagai pengalaman atau kejadian. Sedangkan menurut Domjan 2010, belajar dapat diartikan perubahan mekanisme perilaku yang bertahan lama yang melibatkan rangsangan atau tanggapan spesifik yang dihasilkan dari pengalaman sebelumnya dengan rangsangan atau respon serupa. Jadi dapat disimpulkan bahwa belajar itu individu sendiri yang mengalaminya, dan belajar dapat diartikan perubahan tingkah laku dalam diri seseorang setelah orang tersebut melakukan sesuatu. Selanjutnya, ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar yang pertama yaitu perubahan tingkah laku. Jadi dapat dikatakan sudah belajar, sudah memasuki ke belajar, kita adanya perubahan tingkah laku di dalam diri kita sendiri. Perubahan tingkah laku seperti jarak kita ke kampus, jarak kita ke sekolah, jarak kita ke tempat belajar. Nah, itu perubahan tingkah laku kita. Kita ke sana. Perubahan yang lain seperti dalam akhlak kita. Kita memperoleh ilmu akhlak. Kita belajar dan menanamkan ilmu akhlak itu dalam perilaku kita. Yang kedua, permanen atau bertahan lama. Jadi belajar itu tidak hanya sebentar. Belajar harus lama waktunya. Yang ketiga, disebabkan oleh pengalaman sebelumnya. Pengalaman sebelumnya dalam belajar. Jadi belajar itu sudah termasuk ke keseharian kita. Jadi belajar ke pengalaman kita itu sudah menjadi ciri-ciri belajar. Yang keempat, perubahan tidak disebabkan pertumbuhan fisik, kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Jadi perubahan itu tidak disebabkan dari ini semuanya, dari fisik, dari kelelahan, dari penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Selanjutnya, unsur-unsur yang mempengaruhi belajar. Nah, unsur-unsur yang mempengaruhi belajar ini yang pertama tujuan. Tujuan kita belajar itu apa? Kita belajar mempunyai tujuan tertentu. Jadi ini termasuk unsur-unsur yang mempengaruhi belajar. Selanjutnya, kesiapan. Nah, sebelum belajar kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Selanjutnya, situasinya. Karena saya sebagai mahasiswa, jadi saya harus belajar. Yang selanjutnya, interpretasi. Interpretasi ini menghubungkan antara satu hal dengan yang lain.
Yang dari keduanya kita akan mendapatkan satu kesimpulan. Selanjutnya respon. Nah, respon kita, respon dalam belajar ketika ada dosen yang menerangkan, kita mendengarkan. Nah, responnya kita paham dan responnya kita mencatat di buku sendiri. Nah, itu yang termasuk respon. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi itu akibat. Akibatnya ketika kita mendengarkan dosen saat menjelaskan, kita akan menerima materi. Jika kita tidak mendengarkan, maka kita tidak menerima materi. Nah, di dalam suatu tempat itu, ketika kita tidak mendengarkan, itu konsekuensi yang buruk. Nah, kalau konsekuensi yang baik, kita mendengarkan dosen, terus kita menerima materi dengan baik. Selanjutnya, reaksi terhadap kegagalan. Nah, reaksi terhadap kegagalan ini kita memikirkan ke depannya. Jika kita tidak mendengarkan dosen saat menjelaskan, saat memberikan pengarahan terhadap kita, konsekuensinya kita ke depannya tidak ada perubahan. Selanjutnya, tujuan belajar. Nah, tujuan belajar ini ada pengumpulan pengetahuan. Jadi, pengumpulan pengetahuan ini memunculkan pemahaman baru di otak kita. Selanjutnya, penanaman konsep baru. Nah, dan kecakapan. Pemahaman konsep baru, jadi kita mempunyai pengalaman yang baru. Yang selanjutnya, pembentukan sikap dan perbuatan. Saat belajar, tentunya kita dapat membentuk sikap kita, perilaku kita supaya lebih baik. Selanjutnya, belajar dan performa. Belajar dan performa ini tidak saling berkaitan. Belajar tidak sama dengan performa. Kalau dari definisinya, belajar adalah perubahan tingkah laku seseorang setelah orang tersebut melakukan sesuatu. Nah, sedangkan performa, semua tindakan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dalam suatu waktu tertentu. Jadi ini tidak saling berkaitan. Selanjutnya, nah, ini yang belajar. Belajar itu melibatkan perubahan pada mekanisme tingkah laku. Performa dapat digunakan sebagai bukti adanya proses belajar. Jadi, performa juga termasuk dalam tindakan belajar, tapi tidak semua performa itu dipengaruhi dari belajar. Selanjutnya, perubahan dari hasil belajar dapat otomatis digunakan. Nah, sedangkan performa, semua tindakan atau kegiatan pada waktu tertentu tanpa melibatkan adanya proses. Jadi performa ini tidak ada proses. Kalau belajar itu adanya proses. Selanjutnya, kemunculannya dipengaruhi oleh banyak hal, tidak hanya dari belajar. Jadi performa itu tidak hanya dari belajar saja. Nah, maka dari itu performa tidak dapat dipengaruhi dari belajar. Selanjutnya, perubahan performa tidak bisa dilakukan secara otomatis. Selanjutnya, belajar dan perubahan tingkah laku. Faktor lain, perubahan tingkah laku pada belajar disebabkan
Yang pertama, kelelahan. Dan yang kedua, perubahan kondisi stimulus atau rangsangan. Yang ketiga, perubahan fisiologis atau motivasi. Dan yang keempat, maturasi atau kematangan fisik. Nah, itu tadi penjelasan tentang bab belajar dalam psikologi belajar. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri penjelasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.